Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah alladzi ja'ala ayyamal a'yadi diyafatan li ibadihi sholihin wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa syururan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangkaian ayat-ayat yang mendasari akan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan yang terdapat di dalam surat kedua dari mulai ayat 183 sampai dengan ayat 187. Allah nyatakan bahwa seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadan diterangkan di dalam ayat tersebut. Pada setiap ujung ayat adalah keutamaan untuk kita semua. Ada banyak rahasia, ada banyak hikmah di dalamnya. Di dalam ayat yang ke-183 dimulai di sana, ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun, bahwa golnya puasa adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Kemudian disusul ayat 184, wa antasumu khairul lakum
la in kuntum ta'lamun, bahwa sesungguhnya puasa adalah lebih baik apapun latar belakangnya, apapun historinya. In kuntum ta'lamun, agar kita menjadi orang-orang yang paham, agar kita menjadi orang-orang yang mengerti, agar kita menjadi orang-orang yang alim. Dan pada ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hal ihwal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk rasa syukur kita yang memang diharapkan agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Ketika kita sudah selesai dalam ibadah Ramadan yang kita genapi bilangannya, saudara, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah engkau mengagungkan Allah. Maka sontak serentak semenjak tadi malam gema takbir membahana di seluruh penjuru persada. Ini adalah merupakan aplikasi, representasi daripada ayat yang memang secara sunnah kita laksanakan, saudara, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian sudah selayaknya kita tanamkan sebuah keyakinan bahwa Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha besar. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap hidayah-hidayah, atas segenap petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita, terutama orang-orang yang berpuasa. Wala'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Saudara, jelas dalam ayat ini Allah menghendaki kita semua, siapapun kita, agar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Terlebih lagi ketika Allah hadirkan Ramadan yang tidak lain tidak bukan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Begitu hinanya diri kita, saudara, dengan segenap noda dan dosa, dengan segenap kelalaian kita, dengan segenap kemaksiatan yang kita buat, saudara. Allah sayang, Allah hadirkan Ramadan yang harapannya adalah kemudian kita masuk kepada hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Ramadan, mendapatkan berkah Ramadan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya Ramadan. Saudara, ini Ramadan sudah meninggalkan kita. Maka kita berharap ketakwaan sebagai oleh-oleh Ramadan, sertifikat itu dapat kita miliki. Dan tentunya sertifikat ketakwaan tidak bisa dipalsukan, karena memang terlihat dalam aktivitas amaliyah ibadah kita setelah Ramadan. Sertifikat daripada ketakwaan harus semakin diuji, saudara, apakah palsu atau tidak, karena hasil daripada Ramadan yang telah menguji kita tidak berhenti sampai di sini.
dalam kesehariannya selepas bulan Ramadan harus ada peningkatan. Dalam kesehariannya akhlak kita harus semakin baik, karena memang harus sinkron antara hasil Ramadan yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita keleluasaan waktu, keleluasaan umur. Coba sama-sama kita renungkan, saudara. Kita ingat-ingat kembali, samping, kiri, kanan, depan, belakang yang ada di lingkungan kita, baik yang dekat, yang terkategori sanak famili, karib kerabat, handai tolan, yang pada beberapa tahun mundur ke belakang atau baru saja kemarin bersama dengan kita, ada di samping kita, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya. Lalu bagaimana dengan umur kita? Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Apakah kemudian ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Kita berharap ketika Ramadan meninggalkan kita selama 11 bulan ke depan, telah memberikan bekal yang sangat luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan kita pun dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Dan ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat kita butuhkan, sesuatu hal yang sangat kita harapkan, sesuatu hal yang kita ingin senantiasa Ramadan menjamu kita. Ramadan datang menemui kita, dan kemudian kita pun dapat menjamunya dengan baik. Karena kita berharap adanya ampunan Allah lewat Ramadan ini, menyadari, mengakui akan kelemahan kita, akan banyak lalai kita, bahkan saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, saudara-saudaraku sekalian. Kita yang hari ini berbuat maksiat, kita yang hari ini lalai, kita yang hari ini banyak dosa, Allah tidak pernah memanggil kepada kita wahai pendosa. Allah tidak pernah memanggil kita wahai orang-orang yang berbuat maksiat. Allah tidak pernah memanggil kita wahai orang-orang yang lalai. Allah memanggil kita, saudara, dengan panggilan sayang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, saudara, padahal kita banyak maksiat. Saudara, padahal kita banyak lalai, Allah menyentuh kita, merasuk ke dalam dasar hati yang paling dalam dengan panggilan kesayangan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah. Datanglah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dengan taubatan nasuha. Maka selagi
Allah memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Mari sama-sama kita maksimalkan ibadah kita. Mari kita tata kembali rasa syukur kita. Mari kita perbaharui kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita, amaliyah kita hanya tergantung pada Ramadan. Begitu Ramadan selesai semuanya. Ini adalah merupakan koreksi buat kita semua, yang kita berharap Allah memberikan hidayah kepada kita, yang kita berharap semoga kita semua istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, ketika Ramadan dihadirkan kepada kita semua yang berupaya agar kita kembali kepada Allah dan meraih sertifikat ketakwaan. Tidak berhenti sampai di sini, saudara. Karena ini hanya seutas jalinan langitan dalam konteks hablum minallah. Ada PR lanjutan, ada hal yang perlu kita laksanakan agar sinkron antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Di dalam surat yang ketiga ayat 112, duribat alaihimudz zillah aynama sukibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan siapapun kita, saudara, kecuali kita ada dalam sebuah kondisi yang mampu menata hubungan kepada Allah dengan baik, yang kemudian kita pun mampu menata hubungan dengan sesama dengan baik pula. Artinya, saudara, orang-orang yang ibadahnya baik seharusnya urusan sosialnya pun baik. Orang-orang yang sholatnya hebat seharusnya dia pun tidak pernah mencederai, minimal berusaha tidak mencederai dari perbuatannya, dari lisannya, dari sikapnya menyakiti hati orang lain. Maka momentum Idul Fitri ini kembali mengingatkan kita, kembali menggugah kita semua, saudara, untuk bisa menata itu semua dengan baik, sehingga seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Apapun yang terjadi, betapapun kondisi kita di masyarakat, Ramadan yang telah berupaya mendidik hawa nafsu kita, hendaklah kita dapat memanage hawa nafsu dalam menjalin hubungan sesama manusia. Hilangkan ego kita masing-masing. Jangan merasa paling tua, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling benar, sehingga tidak mau nanya, negur, bertutur sapa, merangkul, menjalin ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawan taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah dianggap beriman jika seseorang tidak mampu
memanage nafsunya, mengendalikan nafsunya dengan panduan agama yang telah dihadirkan untuk dirinya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesiapa saja yang melampaui batas, yang kemudian dia mengikuti hawa nafsu, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim adalah tempat kembali untuk mereka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang tentunya harus kita kedepankan dalam momentum menjalin uhuwah Islamiyah, menjalin hubungan sesama manusia. Siapa saudara yang menjadi prioritas? Al-Quran berbicara, saudara, di dalam surat yang ke-17 ayat ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ketika kita sudah totalitas menyembah kepada Allah, Allah memerintahkan kepada kita selanjutnya wabil walidaini ihsana. Hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, saudara. Hendaklah berbuat baik. Selepas Idul Fitri, temui ibu kita yang masih ada, yang masih hidup. Yang sudah meninggalkan kita, kita rindu, saudara. Kita rindu sebuah kondisi di momentum Idul Fitri, ketika selama ini yang kita kejar adalah ridho ibu kita, ridho orang tua kita. Kini mereka sudah tidak lagi ada di samping kita. Maka siapapun kita yang sekarang, kita adalah tentunya anak-anak daripada orang tua kita, yang orang tuanya masih hidup. Ini bukan soal perintah ustadz, saudara. Ini bukan soal perintah ulama, saudara. Tapi perintah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik tanpa pandang bulu. Berbuat baik tanpa pilih-pilih. Berbuat baik, saudara, apapun yang terjadi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita anak soleh yang dia tidak pernah mendapatkan belayan kasih sayang dari ibunya. Karena begitu lahir ibunya dalam kondisi depresi. Begitu lahir ibunya dalam kondisi hilang akal. Begitu lahir ibunya dalam kondisi gila, saudara. Si ibu dan si anak yang dilahirkan dirawat sama kakeknya. Setelah 7 tahun kakeknya meninggal, saudara. Si anak yang melanjutkan merawat ibunya datang ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya semakin parah. Bingung seorang dokter. Seorang anak bawa pasiennya adalah ibunya, dia sakit jiwa, dia depresi. Sehingga bu dokter bertanya, wahai yang membawa pasien, kenapa engkau sedemikian hebat merawat ibumu? Andai kata kemudian sehat dari sakitnya, dia tidak akan mengenali engkau. Jawab si anak, membuat kesadaran seorang dokter, aku tidak diperintah oleh ustadz, aku tidak diperintah oleh ulama bicara berbuat bakti kepada orang tua, terlepas dia sehat atau tidak.
dia gila atau tidak, ini adalah perintah dari Allah. Saudara, ibu kita masih sehat, bapak kita masih sehat. Kadang kita tidak mau ngurusin orang tua kita, saudara. Kadang kita membentak mereka, saudara. Kadang tidak sadar, saudara, sering melukai hati orang tua kita. Mari sama-sama kita jadikan momentum ini, karena sedemikian hebat ibadah kita. Bahkan dengan Ramadan sekalipun tidak ada jaminan, saudara. Tidak ada jaminan kita akan mendapatkan surganya Allah kalau orang tua tidak ridha. Ridha Allah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho ya Allah tergantung daripada ridho orang tua. Murkanya Allah, naudzubillah min dzalik. Kalau orang tua kita sudah murka, anak yang soleh yang saya ceritakan tadi yang begitu sangat luar biasa, padahal ibunya gila, padahal ibunya depresi, tapi dengan totalitas, tanpa berharap apapun yang nantinya dia kenal atau tidak. Sementara kita sering menyiksa perasaan orang tua, karena ada sisi cerita yang terbalik dari itu, saudara. Ketika kerinduan seorang ibu kepada anaknya yang bekerja di kota besar, ini datang cerita tersebut kepada saya, yang perlu saya sampaikan, saudara, sehingga merobek jantung hati, perasaan, melukai orang tuanya. Karena si anak yang dirindukan tak pernah kunjung datang, padahal si ibu sudah sakit-sakitan. Nah, aku dengar engkau sukses di sana. Nah, aku dengar engkau bersama istrimu tercinta dan anak-anakmu bergelimang dengan harta. Nah, jangan tinggalin sholat. Nah, datang. Nah, aku dengar dari sahabatmu, kini engkau lebih peduli terhadap anjingmu yang harganya 45 juta engkau beli, engkau rawat. Demi Allah, nah, andai kata Allah menghidupkan kembali, aku ingin dilahirkan menjadi anjing agar aku bisa dirawat oleh engkau. Nah, saudara, betapa orang tua semakin hari membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang. Maka mari sama-sama selepas Idul Fitri ini menjadi sebuah momentum yang pas buat kita para laki-laki. Kejar ibu kita, kejar orang tua, istri, kejar suami kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata dibolehkan ada manusia yang bersujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya, saudara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Mari kehadiran Idul Fitri kiranya adalah merupakan lembaran baru kita, agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah, sehingga sertifikat ketakwaan yang Allah hadirkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, benar-benar dapat diuji, yang kemudian benar-benar dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.